Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diva Adelia Agustin dari kelas Humas 4A dengan NIM 118406622. Di video kali ini saya akan membahas atau menyebutkan 15 teori komunikasi beserta contoh kasusnya atau contoh penelitiannya. Ini adalah UAS dari mata kuliah Teori Komunikasi 2 oleh dosen pengampu Bapak Dr. Khairuddin MSI. Teori yang pertama adalah teori Laswell. Teori ini sudah tidak asing lagi bagi anak-anak komunikasi atau orang-orang komunikasi. Teori ini dikemukakan oleh Harold Laswell. Teori ini merupakan teori komunikasi pada tahun 1948, yang mana Laswell menyatakan bahwa cara terbaik untuk menerangkan proses komunikasi adalah menjawab pertanyaan who atau siapa, says what, apa yang dikatakan, in which channel, melalui channel apa, to whom, kepada siapa, with what effect, dengan akibat apa. Nah, teori ini menunjukkan bahwa pihak komunikator pasti mempunyai keinginan untuk mempengaruhi penerima pesan atau komunikan karena bersifat persuasif pada teori ini. Namun, ada juga kelemahan pada teori ini, yakni tidak digambarkannya unsur feedback, sehingga proses komunikasi yang dijelaskan bersifat satu arah saja atau linear. Nah, adapun contoh penelitian dari teori Laswell itu sendiri, yakni ketika Jokowi berbicara mengenai himbauan new normal melalui wawancara di televisi kepada masyarakat, dengan pengaruh yang terjadi masyarakat mematuhi atau tidak terhadap himbauan tersebut. Yang kedua, ada teori behaviorism. Teori ini dikemukakan oleh John B. Watson pada tahun 1878 hingga 1958. Teori behaviorism ini adalah teori perkembangan perilaku yang dapat diukur, diamati, dan dihasilkan oleh respon pelajar terhadap rangsangan. Tanggapan terhadap rangsangan dapat diperkuat dengan umpan balik atau feedback positif ataupun negatif terhadap perilaku kondisi yang diinginkan. Contoh kasus dari teori behaviorism ini adalah perubahan perilaku terhadap anak. Dalam sebuah keluarga terdiri dari ibu, bapak, dan kedua anak. Dalam keluarga ini menerapkan pola asuh yang otoriter, di mana di dalam rumah itu anak merasa under pressure atau di bawah tekanan orang tua, entah itu mengenai bersih-bersih rumah, mengerjakan tugas, dan lain sebagainya. Jadi ketika anak itu mencoba mencari kesenangan di luar rumah dan bermain bersama teman sebayanya, mereka seperti merasakan kebebasan, yang mana di situ mereka mencoba merokok, minum minuman keras. Dengan demikian mereka merasa terbebas dari beban dan tekanan orang tua. Itu adalah contoh dari teori behaviorism yang tentang perubahan perilaku seorang anak. Yang ketiga, ini juga teori yang sudah awam di kalangan anak komunikasi, yakni teori use and gratification. Teori ini dikembangkan oleh Bloomer and Kurtz pada tahun 1974. Teori ini dikatakan bahwa pengguna media memiliki peran aktif dalam memilih media yang digunakan, sehingga pengguna media dapat dikatakan sebagai pihak utama dalam proses komunikasi. Dalam hal ini, pengguna mempunyai pilihan untuk menentukan media yang sesuai dengan kebutuhannya. Dalam contoh kasus teori uses and gratification ini, kita ambil kebutuhan dan kepuasan penonton. Salah satunya dengan menonton acara musik Breakout di Net TV yang sebagian besar itu disukai oleh kaum wanita, khususnya para remaja-remaja. Karena para remaja ini lebih ingin menonton atau mencari kepuasan dengan mencari musik yang terupdate melalui tayangan acara musik Breakout, ataupun ibu-ibu yang mencari tayangannya berupa drama ataupun sinetron, yang mana itu adalah sebuah kepuasan daripada penonton itu sendiri. Yang keempat adalah teori informatif. Teori ini dikembangkan oleh Shannon and Wimper pada tahun 1949. Teori informatif ini merupakan salah satu teori yang klasik, di mana teori ini menitikberatkan pada komunikasi sebagai suatu transmisi pesan atau bagaimana transmitter menggunakan media dalam berkomunikasi. Nah, dalam hal ini, jika sinyal media yang digunakan baik, maka komunikasi pun akan berjalan dengan efektif. Begitu pula sebaliknya, apabila sinyal medianya tidak baik, maka komunikasi tidak akan berjalan secara efektif atau berjalan secara lancar. Contoh kasus teori informatif adalah ketika iklan layanan masyarakat di televisi mengenai anjuran menjaga kebersihan lingkungan. Jangan hanya iklan
menjadi menarik sehingga iklan disampaikan dalam bahasa asing atau bahasa daerah, sehingga tidak semua orang memahami iklan tersebut. Hendaknya dibuat sejelas mungkin dan disampaikan dalam bahasa Indonesia agar masyarakat memahami pentingnya dan bagaimana cara menjaga kebersihan lingkungan, sehingga iklan ini bermanfaat bagi masyarakat. Dan iklan yang seperti ini adalah yang dikatakan sebagai informatif, jadi tersampaikan kepada khalayak atau masyarakat. Yang kelima adalah teori humanisme. Teori ini dikembangkan pada tahun 1977 yang diilhami oleh perkembangan psikologi humanisme. Komunikasi humanisme ini pernah diimplementasikan dalam dunia pendidikan melalui humanistik kurikulum. Isi teori ini lebih menekankan pada pembagian pengawasan dan tanggung jawab bersama atau antar peserta didik, dengan harapan nantinya peserta didik dapat menyesuaikan dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, pada contoh kasus teori humanisme adalah pada pendidikan atau pembelajaran, guru merupakan salah satu komponen terpenting yang ada dalam sistem pembelajaran di sekolah. Karena apabila tidak ada guru, proses pembelajaran tidak akan berjalan lancar. Selain guru, murid juga salah satu komponen penting, karena apa gunanya guru apabila tidak ada murid untuk dididik, sehingga dalam proses pembelajaran membutuhkan satu hak dan kewajiban serta kemanusiaan yang ada, jadi saling melengkapi antara guru dan murid. Yang keenam adalah teori agenda setting, yang mana teori ini dikembangkan oleh May, Combs, and Shaw pada tahun 1972. Teori ini beranggapan apabila media memberi tekanan pada suatu peristiwa, maka media tersebut akan membuat masyarakat menganggap peristiwa itu penting. Dalam hal ini, media mempunyai efek yang sangat kuat dalam mempengaruhi asumsi masyarakat, sehingga akan muncul asumsi bahwa apa yang dianggap penting oleh media akan dianggap penting juga oleh masyarakat. Nah, contoh dari teori agenda setting ini adalah yang paling nyata, tayangan berita di televisi. Ketika marak kasus penculikan pada anak di bawah umur, masyarakat akan menerima informasi tersebut sebagai gambaran dari realitas yang terjadi sesungguhnya, meski sebenarnya mereka tidak mengalaminya langsung. Tak jarang setelah ada kasus penculikan tersebut yang muncul di satu daerah, maka kasus serupa pun akan terbongkar dari daerah lain gitu. Nah, bahwa adalah yang penting dan layak untuk diperhatikan adalah media dapat membuat apa yang tidak sebelumnya terjadi, tidak begitu terlihat, menjadi sorotan publik, baik hal itu memang benar-benar penting ataupun tidak. Yang ketujuh ada teori konstruktivisme. Figert dan Vygotsky adalah dua nama yang selalu dikaitkan dengan teori ini. Teori konstruktivisme ini beranggapan bahwa manusia selalu memiliki pandangan tersendiri terhadap kenyataan. Mereka senantiasa mencari dan mempelajari untuk menemukan bahasa pertama dan kedua. Di sisi lain, teori ini juga didefinisikan sebagai pelajaran generatif, pembelajaran yang merupakan suatu tindakan untuk menciptakan suatu makna dari apa yang telah dipelajari. Dari teori konstruktivisme ini adalah terkait dengan isu Islamophobia. Masalah ini sesuai dengan pemikiran konstruktivisme, karena Islamophobia itu tersendiri merupakan hasil konstruksi sejak lama oleh pihak-pihak tertentu yang memanfaatkan beberapa kejadian di luar sana yang diklaim oleh mereka adalah itu perbuatan umat muslim. Berangkat dari hal tersebut, mereka langsung menyebarkan kepada dunia bahwa Islam adalah agama yang kejam dan tidak manusiawi, sehingga lambat laun sebagian masyarakat, terutama Amerika ataupun daerah Eropa, mempercayai hal tersebut, dan akhirnya mereka yang telah percaya juga membantu untuk menyebarkan Islamophobia, atau Islam itu teroris, atau Islam itu keras, kejam. Yang kedelapan ada teori nativisme. Chomsky and Hadley pada tahun 1993 adalah tokoh pendukung teori nativisme ini. Teori ini berpandangan bahwa manusia satu-satunya makhluk Tuhan yang dapat berkomunikasi melalui verbal. Di sisi lain, bahasa merupakan suatu yang kompleks. Oleh karenanya, manusia senantiasa belajar untuk dapat berkomunikasi dengan makhluk Tuhan yang lainnya. Ada contoh dari teori nativisme itu sendiri. Contohnya, bila sang ayah tidak pintar, maka kemungkinan besar anaknya juga tidak pintar. Nah, bagi orang-orang yang mempercayai aliran nativisme ini, mereka meyakini bahwa seorang bayi itu lahir, mereka telah membawa pembawaan baik dan pembawaan buruk. Oleh
Oleh karena itu, hasil dari akhir pendidikan yang telah ia jalani akan ditentukan pada pembawaan yang telah ia bawa sejak lahir. Teori yang ke-9 adalah teori sibernetik. Ini pada tahun 1945 dan teori ini juga teori baru yang berjalan dengan berkembangnya teknologi informasi dan ilmu sosial. Teori sibernetik ini merupakan suatu sistem pengontrol yang didasarkan pada komunikasi antara sistem dengan lingkungan dan antara sistem itu sendiri. Pengontrol dari sistem ini berfungsi dalam memperhatikan lingkungan. Penerapan teori sibernetik ini biasanya diperuntukkan kepada siswa agar mencapai hasil yang efektif. Dalam contoh kasus teori sibernetik ini, dalam pembelajaran ada yang namanya umpan balik atau feedback dari siswa kepada gurunya. Dengan adanya umpan balik tersebut, guru akan tahu apakah materi yang disampaikan sudah dapat dipahami atau belum, dan guru juga dapat mengetahui kesulitan siswa dalam memahami materi yang disampaikan. Nah, selain itu, guru juga harus memberikan feedback berupa nilai dari hasil belajar siswa tersebut. Selanjutnya, siswa akan mengintrospeksi diri dan menentukan tindakan yang akan dilakukan apabila hasil yang diperoleh itu kurang memuaskan. Nah, contoh dari teori kultivasi ini adalah para penikmat kartun yang sudah menonton kartun dari sejak dini. Pada awalnya mereka hanya beranggapan bahwa apa yang ditayangkan itu adalah nyata. Misalnya, anak-anak yang menonton kartun Doraemon, mereka beranggapan bahwa kucing atau robot kucing yang menjadi tokoh utama di kartun tersebut benar-benar bisa berbicara atau bisa mengeluarkan barang-barang dari perutnya. Teori yang ke-11 adalah teori spiral of silence, yang mana teori ini dikembangkan pada tahun 1976. Teori ini berkaitan dengan bagaimana terbentuknya suatu pendapat umum dalam masyarakat. Spiral of silence ini menjelaskan bahwa terbentuknya pendapat umum dalam masyarakat ditentukan oleh proses saling mempengaruhi antara komunikasi massa, komunikasi antar pribadi, dan persepsi masing-masing individu, serta hubungannya dengan pendapat orang lain dalam masyarakat. Di sini ada contoh dari teori spiral of silence, kasus undang-undang yang dinilai merugikan perempuan. Nah, dalam praktiknya banyak sekali kasus kekerasan rumah tangga yang terjadi dikarenakan adanya undang-undang poligami. Namun karena alasan kepercayaan tertentu, banyak orang cenderung untuk tidak terlalu membahas masalah ini. Nah, di sini media memainkan peran yang sangat penting dalam membentuk opini publik. Misalnya, ketika ada suatu artikel di surat kabar atau kolom berita tertentu yang menyatakan bahwa seseorang ahli A berpendapat bahwa poligami itu dapat dilakukan karena dianjurkan dalam agama. Bagi seorang pembaca mungkin ada yang tidak setuju dengan pernyataan tersebut. Namun karena takut untuk menghindari konflik tersebut, pembaca cenderung untuk diam atau silence daripada mengutarakan pendapat yang ingin dia kemukakan. Teori yang ke-12 ada teori dependensi efek komunikasi massa. Jadi teori ini merupakan salah satu teori dari komunikasi massa. Dependensi efek komunikasi massa beranggapan bahwa kepercayaan individu kepada media akan berkembang apabila kebutuhan informasional yang tidak dapat ditemukan dalam pengalaman langsung. Massa dinilai bergantung pada media untuk mencapai tujuan. Nah, ini merupakan pendekatan konsisten dengan gagasan dasar dari model penggunaan. Yang selanjutnya atau yang ke-13 ada teori struktural fungsional. Nah, teori ini merupakan bangunan paling dasar dari ilmu sosial. Beberapa tokoh mencetuskan teori ini diantaranya Auguste Comte, Emile Durkheim, and Herbert Spencer. Pemikiran struktur fungsional ini dipengaruhi oleh pemikiran biologis yang menganggap masyarakat akan atau saling ketergantungan akibat konsekuensi dari bertahan hidup. Tujuan dari teori ini adalah mencapai keteraturan sosial. Yang ke-14 ada teori difusi inovasi. Nah, teori ini menjelaskan bagaimana suatu inovasi disampaikan melalui saluran-saluran tertentu kepada sekelompok anggota dari sistem sosial. Nah, ini pada tahun 1961 menjelaskan bahwa difusi adalah suatu bentuk komunikasi yang bersifat khusus dan berkaitan dengan penyebaran pesan berisi gagasan-gagasan baru. Teori ini sering dikaitkan dengan proses pembangunan masyarakat. Contohnya dalam sistem pembelajaran Indonesia, sekarang sudah menggunakan Google Classroom, Zoom, untuk
untuk pembelajaran di rumah. Nah, itu sebagai contoh dari difusi inovasi atau kursus online seperti ruang guru dan semacamnya. Yang terakhir atau yang ke-15 ada teori norma dan budaya. Nah, teori ini beranjak dari pengaruh media massa yang kuat mengenai suatu hal. Hal tersebut dapat mempengaruhi kondisi sosial budaya dalam masyarakat. Pesan dari media massa mampu mengubah norma yang sudah ada dalam masyarakat. Di sisi lain juga mampu memperkuat norma yang ada dalam masyarakat tersebut. Lebih dari itu, mampu menciptakan norma baru dalam masyarakat. Contoh dari teori norma dan budaya adalah ketika acara pertunjukan wayang golek atau wayang kulit yang ditayangkan di televisi, terbukti telah memberi tempat pada budaya tersebut untuk diapresiasi oleh masyarakat. Media massa telah menciptakan pola baru tetapi tidak bertentangan bahkan menyempurnakan budaya lama. Sekian penjelasan dari ke-15 teori tersebut. Terima kasih kepada dosen pengampu Bapak Dr. Khairuddin MSI. Thank you for your kind attention. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.